Pernah nggak kamu merasa hidup seperti sedang main-main? Sudah berusaha keras tapi hasilnya nol. Sudah niat baik tapi disalahpahami. Sudah jujur tapi tetap dianggap salah. Lalu kamu duduk sendiri diam dan mulai bertanya, kenapa hidup begini? Kenapa harus aku? Apa salahku sampai harus ngelewatin semua ini? Kalau kamu pernah ada di titik itu, kamu nggak sendiri. Banyak orang juga pernah mengalami hal yang sama. Hidup memang nggak selalu bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Kadang, hal-hal buruk datang bukan karena kamu pantas mendapatkannya, tapi karena memang hidup berjalan dengan caranya sendiri, tanpa banyak menjelaskan. Dan saat kenyataan mulai nggak masuk akal, yang sering dibutuhkan bukan lagi solusi instan, tapi sudut pandang baru. Cara pandang yang bisa bikin kamu tetap berdiri meski keadaan terasa kacau. Disinilah filsafat stoikisme mulai masuk. Tapi sebelum masuk ke pembahasan inti, aku ingin minta sedikit bantuan dari kamu. Kalau menurut kamu video ini penting, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Dengan kamu klik tombol itu, kamu nggak cuma bantu channel ini berkembang, tapi juga bantu orang lain yang mungkin sedang butuh sudut pandang yang sama. Kadang, satu klik bisa jadi satu langkah kecil yang berarti besar buat orang lain. Dan satu hal lagi, kamu bisa tulis di kolom komentar kalau kamu sedang menghadapi sesuatu yang berat. Nggak harus panjang. Siapa tahu ada yang baca dan merasa terhubung. Kadang, merasa tidak sendirian aja sudah cukup buat bertahan. Video ini bukan buat menggurui. Aku juga bukan orang paling bijak atau paling tahu soal kehidupan. Aku cuma ingin berbagi sudut pandang yang mungkin bisa ngebantu kamu melihat hidup dari sisi yang berbeda. Tenang aja, kita nggak akan bahas teori berat atau istilah yang susah dipahami. Semua akan disampaikan dengan sederhana dan membumi. Karena memang kenyataan, hidup juga nggak rumit-rumit amat, hanya seringkali tidak sesuai harapan. Jadi tarik napas sebentar, duduk yang nyaman, dan biarkan pembahasan ini berjalan pelan-pelan. Mungkin ini bukan video yang akan menyelesaikan masalah kamu, tapi mungkin ini video yang bisa bantu kamu memahami kenapa semuanya terasa seperti ini. Filsafat stoikisme lahir dari kenyataan bahwa hidup tidak selalu berpihak. Para pemikir stoik tidak memulai dari mimpi-mimpi indah atau harapan kosong, tapi dari satu hal, realitas. Hidup bisa kejam, tidak adil, dan sulit dipahami. Tapi justru dari situ, mereka membangun kekuatan. Salah satu prinsip utama dalam stoikisme adalah, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Coba kamu pikirkan, berapa banyak waktu yang sudah kamu habiskan untuk marah pada hal-hal yang di luar kendali, kesal karena orang lain nggak menghargaimu, frustrasi karena keadaan tidak sesuai rencana, sedih karena ditinggalkan tanpa penjelasan. Padahal semua itu adalah hal-hal yang bukan milikmu untuk dikendalikan. Dan semakin kamu menggenggamnya, semakin kamu tersiksa. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Pikiranmu, tindakanmu, keputusanmu, dan bagaimana kamu menafsirkan peristiwa. Bayangkan kamu sedang kehujanan di tengah jalan. Kamu bisa marah, menyalahkan langit, atau berteriak soal nasib buruk. Tapi hujannya nggak akan berhenti hanya karena kamu kesal. Atau kamu bisa diam, tarik napas, dan jalan terus. Basah tetap basah, tapi setidaknya kamu tidak menambah penderitaan dengan perasaan yang kacau. Itulah kekuatan sudut pandang. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin atau menahan perasaan, tapi tentang belajar menerima kenyataan tanpa tenggelam dalam emosi negatif. Marah boleh, sedih wajar, tapi jangan biarkan itu menguasai kamu terlalu lama. Banyak orang berpikir bahwa hidup seharusnya berjalan mulus kalau kita sudah berbuat baik. Tapi stoikisme tidak menjanjikan keadilan seperti itu. Yang dia tawarkan justru kebijaksanaan untuk tetap tenang ketika hidup terasa tidak adil. Karena kebenarannya memang pahit. Hal-hal buruk bisa terjadi, bahkan ketika kamu sudah melakukan segalanya dengan benar. Bukan karena kamu pantas disakiti, tapi karena dunia ini tidak selalu beroperasi berdasarkan keadilan.
Tapi justru di titik itu kamu bisa bertumbuh. Bukan dengan memaki keadaan, tapi dengan bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa tetap tenang di tengah kekacauan? Stoikisme bukan soal menghindar dari rasa sakit. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk menatapnya langsung dan berkata, aku tidak memilih rasa sakit ini, tapi aku memilih bagaimana aku menghadapinya. Dan dari situ lahirlah kekuatan. Bukan kekuatan yang keras dan penuh amarah, tapi kekuatan yang tenang, yang tahu bahwa badai bisa datang kapan saja, tapi jiwa ini bisa tetap kokoh. Ada satu kalimat dari filsuf Stoik bernama Epictetus yang sering diulang dalam banyak tulisan. Bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tapi cara manusia memaknai peristiwa itulah yang mengganggunya. Kalimat ini sederhana, tapi kalau kamu renungkan dalam-dalam dampaknya besar. Karena artinya adalah, yang menyakitkan itu bukan kejadian buruknya, tapi cara kita melihat kejadian itu. Misalnya kamu gagal dalam sesuatu yang penting. Secara objektif itu memang kegagalan, tapi reaksi kamu bisa sangat berbeda. Tergantung bagaimana kamu menafsirkannya. Kalau kamu melihatnya sebagai bukti bahwa kamu tidak berguna, kamu akan hancur. Tapi kalau kamu melihatnya sebagai bagian dari proses, mungkin kamu kecewa tapi kamu tetap kuat. Peristiwanya sama, rasa sakitnya mungkin sama, tapi dampaknya sangat berbeda tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Inilah kenapa Stoikisme mengajak kamu untuk mengembangkan disiplin pikiran. Artinya, kamu mulai belajar membedakan mana hal yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Lalu kamu latih pikiranmu untuk fokus hanya pada hal-hal yang memang berada di wilayah kendalimu. Ini bukan proses instan, butuh waktu, butuh kesabaran. Karena manusia secara alami suka mencoba mengontrol segalanya, termasuk hal-hal yang sebenarnya di luar kuasa kita. Tapi kalau kamu konsisten, perlahan kamu akan mulai sadar bahwa kamu tidak perlu bereaksi terhadap segala hal. Kamu tidak harus menjawab semua kritik. Tidak harus membuktikan apapun kepada semua orang. Tidak harus memaksakan orang lain untuk mengerti isi hati kamu. Ketenangan hadir saat kamu berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa diubah. Ada orang yang akan tetap salah paham meskipun kamu sudah menjelaskan. Ada situasi yang tetap tidak ideal walaupun kamu sudah berusaha. Dan ada luka yang butuh waktu lama untuk sembuh. Bukan karena kamu lemah, tapi karena memang hidup bekerja seperti itu. Kamu tidak salah kalau merasa lelah. Kamu juga tidak salah kalau pernah merasa ingin menyerah. Tapi yang perlu diingat adalah, kamu tetap punya pilihan. Pilihan untuk berdiri lagi. Pilihan untuk tidak larut terlalu lama dalam hal yang kamu tidak bisa ubah. Dan pilihan untuk melihat setiap kejadian sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kadang sesuatu terjadi bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengarahkanmu ke jalan lain, ke pemahaman baru, ke versi diri yang lebih kuat. Tapi kamu baru bisa melihat itu kalau kamu berhenti melawan kenyataan dan mulai berdamai dengannya. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tapi dia menawarkan cara agar kamu tidak dikendalikan oleh luka itu, supaya kamu tetap bisa melangkah. Bahkan kalau hatimu masih berat, dan perlahan kamu akan melihat bahwa segala sesuatu memang terjadi karena suatu alasan, mungkin bukan alasan yang langsung kamu pahami sekarang. Tapi suatu saat nanti, kalau kamu cukup sabar dan cukup terbuka, semua akan mulai masuk akal. Salah satu hal penting yang juga diajarkan dalam Stoikisme adalah konsep tentang menghadapi kenyataan dengan sukarela. Bukan dalam arti pasrah tanpa usaha, tapi menerima sepenuh hati bahwa hidup ini tidak berjalan sesuai skenario yang kamu inginkan dan itu tidak masalah. Stoikisme tidak mengajarkan kamu untuk berhenti berusaha. Sebaliknya, ia mengajarkan kamu untuk berusaha sebaik mungkin tanpa melekatkan harga diri atau kebahagiaanmu pada hasil akhir. Karena hasil itu, pada akhirnya tidak pernah sepenuhnya di tanganmu. Kamu bisa belajar mati-matian, tapi hasil ujian tetap bisa mengecewakan. Kamu bisa mencintai dengan tulus, tapi tetap ditinggalkan. Kamu bisa bekerja keras, tapi tetap ada orang yang tidak menghargai.
Apakah itu berarti usahamu sia-sia? Tidak. Karena nilai dari usaha bukan ditentukan dari hasilnya, tapi dari siapa kamu ketika menjalaninya. Orang-orang Stoik percaya bahwa yang paling penting dalam hidup bukanlah apa yang kamu miliki, tapi siapa kamu sebagai manusia. Dan kualitas manusia tidak dibangun oleh kenyamanan, tapi oleh kemampuan menghadapi kesulitan tanpa kehilangan arah. Bayangkan kamu berada dalam situasi yang tidak kamu inginkan, mungkin kehilangan pekerjaan, hubungan berakhir, atau rencana hidup berantakan. Di momen itu kamu punya dua pilihan. Kamu bisa tenggelam dalam rasa kecewa, atau kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku kendalikan sekarang? Mungkin jawabannya kecil, mungkin satu-satunya yang bisa kamu kendalikan hanyalah bagaimana kamu menarik napas dengan tenang, memilih kata-kata dengan lebih sabar, atau sekadar bangun pagi dan tetap mandi walau hatimu berantakan. Tapi dari hal-hal kecil itulah kekuatan mulai tumbuh. Karena kamu menunjukkan bahwa meski hidup tidak berjalan sesuai keinginan, kamu tetap bisa bersikap sesuai nilai yang kamu pegang. Inilah kekuatan sejati versi Stoik. Menjaga karakter di tengah kekacauan. Kamu tidak perlu selalu terlihat kuat. Tidak perlu memaksakan senyum saat hati terluka. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu merusak siapa kamu sebenarnya. Marcus Aurelius, salah satu tokoh Stoik terkenal, pernah menulis, "Kamu punya kekuatan untuk tidak memberi penilaian atas hal yang tidak kamu pahami. Dan kalau kamu tidak menilainya sebagai bencana, maka itu bukan bencana bagimu." Kita seringkali cepat menyimpulkan bahwa suatu kejadian adalah kemalangan, padahal belum tentu. Bisa jadi itu adalah jeda yang kamu butuhkan, atau pelajaran yang belum kamu sadari, atau bahkan arah baru yang akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Tapi semua itu hanya bisa kamu lihat kalau kamu bersedia menahan diri dari menyimpulkan terlalu cepat, bersedia menunda rasa ingin marah, dan belajar menerima bahwa hidup tidak selalu harus dimengerti sekarang juga. Dan itulah keindahan tersembunyi dari Stoikisme. Kamu belajar berdamai bukan dengan menyerah, tapi dengan menerima bahwa tidak semua hal harus kamu kuasai. Dan sekarang setelah kamu mendengar semuanya, mungkin kamu mulai melihat hidup dengan sedikit lebih tenang. Mungkin kamu masih belum tahu kenapa hal-hal tertentu terjadi dalam hidupmu. Mungkin kamu masih menyimpan luka, masih merasa kecewa, atau bahkan belum siap berdamai. Itu tidak apa-apa. Stoikisme bukan tuntutan untuk selalu kuat, bukan tekanan untuk selalu terlihat tenang, tapi ajakan pelan-pelan untuk menyadari kamu punya kendali atas bagaimana kamu merespons setiap luka, setiap kehilangan dan setiap perubahan. Karena pada akhirnya, hidup ini memang tidak sepenuhnya bisa kamu rencanakan. Kadang yang kamu harapkan tidak jadi kenyataan. Kadang yang kamu jaga sepenuh hati tetap pergi. Kadang yang kamu bangun dengan susah payah, hancur begitu saja. Tapi dari semua itu, kamu selalu punya satu hal. Pilihan untuk tetap menjadi manusia yang baik. Yang tidak kehilangan arah hanya karena dunia tak berpihak. Yang tidak membiarkan rasa pahit mengubah hatimu jadi dingin. Yang tidak menyerah hanya karena luka belum sembuh. Dan pelan-pelan kamu akan mulai sadar bahwa kamu tidak perlu jawaban untuk semua pertanyaan sekarang juga. Kamu hanya perlu terus melangkah, satu hari dalam satu waktu. Tetap hidup, tetap belajar, dan tetap membuka diri terhadap kemungkinan. Karena bisa jadi, hal-hal yang kamu anggap sebagai akhir ternyata adalah awal. Bisa jadi orang-orang yang meninggalkanmu membuka ruang untuk kedewasaan. Dan bisa jadi semua yang terjadi memang harus terjadi, karena dari situlah kamu menemukan versi dirimu yang lebih tangguh. Jadi mulai sekarang saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, ingat ini, kamu tidak sendiri, dan kamu tidak lemah hanya karena kamu merasa rapuh. Kamu sedang belajar. Kamu sedang tumbuh, dan itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Kalau kamu merasa video ini membantu kamu melihat hidup dengan cara yang lebih sehat, jangan lupa untuk klik like, tulis di kolom komentar apa yang paling kamu rasakan, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten selanjutnya. Karena di sini, kita belajar sama-sama, belajar menerima, belajar melepaskan, dan belajar menjadi lebih kuat, tanpa harus pura-pura tidak terluka. Sampai ketemu di video berikutnya.